Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Nugraini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi guru. Pengertian kompetensi guru. Guru sebagai seorang yang berwenang untuk mengajar dan mendidik peserta didik harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik agar upaya dalam mengkondisikan lingkungan belajar dapat merubah perilaku peserta didik menjadi baik secara efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi merupakan syarat yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang. Kompetensi juga terkait dengan standar di mana seorang dikatakan kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta hasil kerjanya sesuai standar atau ukuran yang ditetapkan dan atau diakui oleh lembaganya atau pemerintah. Dari hal ini, maka suatu kompetensi dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Pengertian kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Guru harus mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, di mana masing-masing kompetensi sangat penting untuk seseorang guru dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Guru dituntut untuk menguasai semua kompetensi guru agar dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan kompetensi guru adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional. Di bawah ini saya ingin menjelaskan tentang kompetensi pedagogik. Guru sebagai seorang yang berwenang untuk mengajar dan mendidik peserta didik agar dapat mencapai keberhasilan di masa depan, maka guru harus bisa memberikan apa yang dibutuhkan peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan merupakan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru karena guru harus memenuhi konsep pendidikan. Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual di bidangnya masing-masing. Guru harus mengetahui fungsi dan peran lembaga pendidikan serta sistem pendidikan nasional yang nantinya diharapkan guru dapat menginovasi pendidikan.
Sistem pembelajaran dalam pendidikan berdasarkan mata pelajaran sehingga guru harus memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang diampu. Selain itu, guru memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas sehingga guru dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi peserta didik. Pemahaman terhadap peserta didik adalah kemampuan yang harus guru miliki karena guru harus mengerti dan mengenal peserta didik agar mengetahui sejauh mana peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan guru. Selain guru, juga paham terhadap perkembangan yang dicapai peserta didik agar mengetahui tindak lanjut yang harus dilakukan. Pengembangan kurikulum atau silabus adalah kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah. Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh guru harus sesuai dengan kultur sekolah supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan mengembangkan kurikulum atau silabus, maka guru diharapkan dapat mengkombinasikan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Manfaat yang diperoleh baik guru maupun siswa dengan adanya pedagogik adalah sebagai berikut. Bagi guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip perkembangan kognitif siswa. Guru dapat memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian siswa dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Guru mampu menyusun rancangan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi, karakteristik, dan kebutuhan siswa dalam belajarnya. Jika guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa, maka 1. Siswa dapat terpenuhi rasa ingin tahu, siswa memiliki keberanian berpendapat dan kemampuan menyelesaikan masalah, siswa dapat lebih nyaman dalam kegiatan belajarnya. Terus, kompetensi kepribadian. Kepribadian manusia itu juga selalu mengandung unsur dinamis atau ada kemajuan atau progres menuju suatu integrasi baru, tapi sistem psikofisis tersebut tidak pernah akan sempurna, bisa terintegrasi dengan sempurna. Kepribadian ini mencakup kemampuan adaptasi, menyesuaikan diri yang karakteristik terhadap lingkungan. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Pentingnya kompetensi kepribadian. Guru sebagai pendidik tentunya harus memiliki kepribadian yang memadai. Kompetensi guru sangat penting bagi berlangsung dalam pembelajaran sebab penampilan guru bisa membuat peserta didik senang belajar dan juga tidak senang dalam belajar. Agar peserta didik senang belajar dan juga betah di kelas, maka guru harus memiliki kepribadian yang baik.
contohnya, dan menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Jadi, apabila guru memiliki kepribadian yang buruk, maka peserta didik tidak akan nyaman berada di dalam kelas dan akan memberikan efek negatif bagi kepribadian peserta didik. Berikut penjabaran kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru. 1. Kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Ujian guru dalam membentuk kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa adalah emosinya. Ketika guru mendapatkan rangsangan yang memancing emosinya, maka guru akan mengendalikan emosinya. 2. Kepribadian yang disiplin, arif, dan berwibawa. Dalam pendidikan untuk mendisiplinkan peserta didik, maka harus dimulai dengan pribadi guru yang disiplin, arif, dan berwibawa. Untuk mencapai kedisiplinan, guru harus mampu melaksanakan hal-hal berikut. 1. Membantu proses peserta didik mengembangkan pola perilaku diri sendiri, membantu peserta didik mengingatkan standar perilakunya, menggunakan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan kedisiplinan, menjadi teladan bagi peserta didik. 3. Kompetensi profesional. Guru dinilai profesional apabila guru itu mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Guru mampu melaksanakan peran-perannya secara berhasil. Guru mampu bekerja dan usaha mencapai tujuan pendidikan sekolah. Guru mampu melaksanakan perannya dalam proses mengajar dan belajar di kelas. Upaya meningkatkan kompetensi profesional. Guru sebagai pendidik harus memiliki kompetensi profesional yang baik. Seorang guru dapat mengajar, mentransfer kebudayaan, dan membentuk kepribadian peserta didik dengan baik apabila ia memiliki kompetensi profesional yang baik pula. 2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang telah dipersyaratkan. Artinya, guru akan menjadi guru yang profesional apabila telah mencapai kualifikasi dan kompetensi yang telah dipersyaratkan. Membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi. Untuk menjadi guru yang memiliki kompetensi profesional yang baik, maka diperlukan banyak pengalaman. Berbagai pengalaman dapat diperoleh guru melalui organisasi itu. Mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu kepada konstituen. Dalam era global, setiap profesi dituntut untuk memberikan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, untuk memberikan hasil terbaik diperlukan kompetensi profesional yang baik pula. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Dengan mengadopsi inovasi dan teknologi yang baru, maka suasana pembelajaran menjadi tidak membosankan. Guru dapat menggunakan teknologi baru seperti penggunaan PowerPoint saat pembelajaran, menggunakan audio, menggunakan video visual, maupun teknologi lainnya.
Yang terakhir, kompetensi sosial. Membaca kata sosial membuat pikiran terarah kepada suatu hubungan. Hubungan yang dimaksud ialah kemampuan seseorang untuk melakukan interaksi dengan orang lain, di mana hal tersebut menandakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kompetensi sosial yang dimiliki guru minimal memiliki kemampuan untuk 1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan, maupun isyarat. 2. Mengoperasikan teknologi komunikasi dan informasi. 3. Bergaul secara efektif dan efisien. 4. Bergaul yang sesuai dengan nilai norma masyarakat. Guru yang mempunyai kompetensi sosial maupun melakukan komunikasi dan bergaul secara efektif dalam bermasyarakat, guru harus bisa berbaur dengan masyarakat melalui kemampuan yang dimiliki seperti dalam bidang kepemudaan, organisasi, keagamaan, dan olahraga. Begitu pula dengan peserta didik dan teman sejawat. Guru adalah tokoh yang selalu diawasi oleh peserta didik, teman sejawat, dan masyarakat itu sendiri. Dalam saat-saat tertentu, akan ada penilaian yang dilakukan dengan pembicaraan kebaikan atau keburukan guru, sehingga menjadi seorang guru adalah suatu profesi yang tidak ringan. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang. Untuk menjadi seorang guru yang baik, maka harus memiliki 4 kompetensi tersebut, diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dari 4 kompetensi tersebut harus dimiliki seorang guru agar guru dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan maksimal. Akhir kata dari saya, apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir saya menjelaskan materi tentang kompetensi guru ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.